Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuke Diana Dianti dari jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, kelas 2022B, dengan NIM 22040284060. Oke, di sini ada yang udah pada dengar tentang dunia perniagaan rempah-rempah Nusantara belum? Pastinya udah pada tahu kan, kalau Nusantara jadi salah satu pemasok rempah-rempah. Banyak banget rempah-rempah yang tumbuh di wilayah Nusantara. Seperti yang diketahui, jalur rempah membentang di Kepulauan Nusantara, Cina, India, Timur Tengah, sampai ke Eropa. Hal ini bermula dari pencarian rempah-rempah yang tumbuh di Kepulauan Nusantara dan dibawa menuju dunia luar. Salah satu tempat penghasil rempah-rempah di masa lalu adalah wilayah Maluku. Apa sih rempah-rempah yang ada di Maluku? Maluku ini dikenal sebagai penghasil cengkeh dan pala. Pohon cengkeh sendiri adalah tanaman asli dari Kepulauan Maluku. Pada masa itu, rempah-rempah yang dari Maluku dan yang akan disalurkan ke Banten harus melewati pelabuhan Jaratan. Pasti banyak yang asing sama penyebutan kata Jaratan ini. Oke, di sini aku bakal jelasin. Ada yang tahu kota Gresik? Ya, kota Gresik itu kota yang ada di Jawa Timur, yang sekarang disebut sebagai kota industri. Dalam sejarah, kota Gresik ini dulunya kota bandar dagang loh. Sering disebut dengan Bandar Gresik. Nah, di Bandar Gresik ini dulunya ada 2 pelabuhan besar. Pelabuhan apa ya? Oke, 2 pelabuhan paling besar itu adalah Pelabuhan Gresik dan Pelabuhan Jaratan. Dulunya, 2 pelabuhan ini adalah pelabuhan yang paling strategis. Kenapa sih bisa strategis? Karena kondisi geografisnya yang diapit oleh 2 muara sungai yang besar, yaitu Sungai Bengawan Solo dan Sungai Berantas. Pelabuhan Gresik dinilai bersifat sebagai bandar dagang karena komoditas yang ditawarkan pada pelabuhan ini mayoritas bukan komoditas asli yang dihasilkan oleh Gresik. Pelabuhan ini menjadi pintu perputaran komoditas dari wilayah hinterland menuju outerland ataupun sebaliknya. Terus, Jaratan itu apa? Jaratan memiliki banyak variasi nama, yaitu Juartam, Lortan, Lortam, Jatan, Jaratan, atau Yortan. Pelafalan ini sesuai dengan bahasa masing-masing. Jaratan ini merupakan sebutan bahasa lokal. Jaratan sendiri berasal dari kata jirat atau jaratan atau pejaratan yang memiliki arti daerah pemakaman atau perkuburan. Awal terdengarnya nama Jaratan ini disebutkan dalam sebuah dokumen, yaitu naskah R.A. Kern yang diduga berdasarkan pada Salasila Gresik, menyatakan bahwa pedagang kaya dan pemilik banyak kapal, yaitu Nyai Ageng Pinatih, bertempat tinggal di Jaratan pada tahun 1458 sampai 1478. Jika diteliti peta kuno abad 15 sampai 17, nama Jaratan ini dapat ditemukan. Namun, saat masuk pada peta abad ke-18 sudah tidak bisa ditemukan. Selain peta kuno Portugis dan jurnal pelayaran, ada data lain yang menyebutkan tentang Jaratan ini, yaitu Suma Oriental oleh Tome Pires yang menyebutkan pada tahun 1513 ada 2 kota pelabuhan dan 2 kota penguasa dari Gresik. Sumber lainnya adalah laporan pelaut Belanda bernama Olivier van Noort yang berkunjung ke Jaratan pada tahun 1600, menyatakan tentang adanya 1000 rumah kayu di Jaratan yang penduduknya beragama Islam tapi memegang adat leluhur. Sumber lainnya adalah Kronik Cina tahun 1618
Dong Si Yang Tao yang menyebutkannya sebagai Raodong atau Jiaotong. Dan penyebutan pelabuhan Jaratan serta pelabuhan Gresik yang memiliki penduduk lebih dari 23.000 orang dalam Babat Tanah Jawi oleh Meinsma. Wow, banyak juga ya penyebutannya. Apa sih dampaknya? Oke, karena banyaknya penyebutan, akhirnya cari deh lokasi pelabuhan Jaratan. Dan lahirlah dua pendapat secara umum. Yang pertama, lokasinya berada di luar wilayah Gresik yang dikemukakan oleh J. Hageman, yaitu di Kalianyar, sisi selatan Bangil. Dan Kronik Cina yang menyatakan pelabuhan Jaratan berada di Pasuruan. Pendapat yang kedua, lokasinya berada di wilayah Gresik yang dikemukakan oleh R.A. Kern tahun 1924 yang menyebutkan Jaratan adalah pelabuhan Gresik. Sementara Suandi Kompas menyebutkan di Mengare, Bengawan Solo. Dan beberapa pendapat umum menyebut Jaratan berada di Leran Manyar. Bukti kuat bahwa Jaratan berada di wilayah Gresik berupa peta tahun 1695 menunjukkan adanya 3 lokasi berbeda, yaitu Giri atau yang merujuk pada Giri, Grisfor atau Grise yang merujuk pada Gresik, dan Jortan Zucra yang merujuk pada Jaratan. Posisi ini menunjukkan segitiga kekuasaan pada abad 15-16, yaitu Giri Kedaton, kota pelabuhan, dan kota pelabuhan Jaratan. Literatur menyebutkan pada tahun 1719 VOC lebih berfokus kepada pelabuhan Gresik dengan menyediakan infrastruktur lengkap. Mungkin pada masa inilah Jaratan mengalami penurunan. Jaratan mulai berubah fungsi menjadi pelabuhan rakyat biasa dan mulai menghilang dari jurnal pelayaran serta peta kuno. Kesimpulannya, Bandar Gresik merupakan kota dagang yang cukup besar pada masa itu, menjadi salah satu daerah yang menjadi tempat berhentinya kapal-kapal besar yang akan meneruskan perjalanan ke Banten. Mempunyai 2 pelabuhan yang cukup besar, yaitu Pelabuhan Gresik dan Pelabuhan Jaratan. 2 pelabuhan ini punya letak yang strategis. Keduanya diapit oleh 2 muara sungai besar, yaitu Bengawan Solo dan Sungai Berantas. Salah satu dari 2 pelabuhan itu adalah Pelabuhan Jaratan. Berbeda dengan Pelabuhan Gresik yang masih aktif menjadi pelabuhan hingga saat ini, Pelabuhan Jaratan hanya aktif menjadi pelabuhan dagang pada abad ke-15 sampai 17. Setelahnya, Pelabuhan Jaratan mengalami kemunduran dan pada abad ke-18 sudah tidak bisa ditemukan di peta kuno dan jurnal pelayaran. Bahkan saat ini di Gresik sudah tidak ada lagi kota atau pelabuhan Jaratan. Sekian pemaparan materi tentang kota dagang Jaratan Gresik dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.